Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ardiansah dengan NIM 0821 11633 009. Di sini saya akan menyampaikan tentang proyek UAS saya yang berjudul Recognition of Coronavirus Disease Using Deep Learning Network. Baik, yang pertama, untuk latar belakang, COVID-19 sebuah penyakit virus baru pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember lalu. Penyakit ini menyebabkan gejala seperti demam, kelelahan, batuk kering, dan sesak nafas dengan masa inkubasi 1 sampai 14 hari. Virus ini mengakibatkan ribuan kematian dan menimbulkan kepanikan global, serta menghentikan aktivitas luar rumah. Diagnosis dini dan isolasi pasien menjadi kunci dalam mengendalikan penyebaran virus. Salah satu metode utama untuk mendeteksi COVID-19 adalah melalui analisis citra X-ray paru-paru dengan perkembangan teknologi algoritma pembelajaran mesin khususnya deep learning telah digunakan secara efektif dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit melalui analisis citra digital seperti X-ray. Teknik segmentasi citra berdasarkan fitur tertentu juga menjadi bagian penting dalam proses analisis ini. Penelitian ini berfokus pada pertama yaitu ada pengembangan metode pengenalan COVID-19 dengan deep learning. Kedua yaitu penggunaan algoritma deep learning untuk mendiagnosis penyakit pada tahap awal yang dapat mempercepat penanganan di sektor kesehatan. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan efektivitas algoritma komputer dalam membantu masyarakat menghadapi bencana epidemi. Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan model berbasis Convolutional Neural Network atau CNN yang mampu mendeteksi dan mengenali COVID-19 secara otomatis melalui analisis citra X-ray sehingga dapat mempercepat proses diagnosis pada tahap awal. Selanjutnya ini dasar teori. Yang pertama ada pandemi COVID-19 yaitu pandemi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan wabah yang terjadi secara serentak di seluruh dunia dan mencakup wilayah geografis yang sangat luas. Coronavirus disease atau COVID-19 awalnya ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Yang kedua yaitu ada citra X-ray yang merupakan hasil pemeriksaan dengan paparan radiasi sinar X dalam jumlah yang kecil terhadap tubuh untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh manusia menurut Yueniwati pada tahun 2014. Hasil pemeriksaan ini menjadi salah satu pendukung bagi dokter dalam melakukan diagnosis terhadap keluhan pasien, sehingga pembacaan hasil pemeriksaan harus dilakukan dengan tepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu ada Convolutional Neural Network adalah salah satu algoritma deep learning yang dirancang untuk mengolah data dua dimensi. CNN biasanya digunakan untuk mempelajari dan mendeteksi fitur pada sebuah gambar menurut Matchwork pada tahun 2020. Jika neural network pada umumnya menggunakan data array satu dimensi sebagai input, pada algoritma CNN data yang digunakan adalah input adalah data dua dimensi. Sama seperti neural network pada umumnya, CNN juga terdiri dari banyak neuron yang memiliki wake, bias, dan activation function. Selanjutnya ini yaitu datasetnya. Eh diatur ke dalam tiga folder yaitu ada folder train, test, dan file atau validasi dan berisi subfolder untuk setiap kategori gambar yaitu ada fenomenia dan normal. Dataset ini mencakup 5.863 gambar X-ray dengan format JPEG dan terdiri dari dua kategori yaitu fenomenia dan normal. Gambar X-ray pada dada atau anterior dan posterior dipilih dari data retrospeksi pasien anak usia 1 hingga 5 tahun di Guangzhou Women and Children Medical Center, Guangzhou. Semua pencitraan X-ray dada dilakukan sebagai bagian dari perawatan klinis rutin pasien. Data ini didapatkan dari link di Kaggle yang berjudul Chest X-ray Image Phenomena. Selanjutnya, ini adalah layer dari deep learning yang saya gunakan yaitu CNN, di mana ada beberapa layer yaitu ada yang pertama itu ada
conv 2D layer yaitu untuk mengekstraksi fitur awal dengan output set 126 126 64. Yang kedua itu ada max polling 2D untuk mengurangi dimensi menjadi 63 63 64. Kemudian ada conv 2D layer lagi untuk mengekstraksi fitur selanjutan dengan output shape 61 61 64. Kemudian ada max polling 2D lagi untuk mengurangi dimensi menjadi 30 30 dan 64. Kemudian ada flatten layer yaitu mengubah fitur menjadi vektor satu dimensi, panjangnya adalah 57.600. Kemudian ada dash layer. Di sini ada 255, 128, 64, 32, 16 dan 1 eh yang totalnya sebanyak 14.795.456 untuk total parameternya. Kemudian outputnya satu node cocok untuk klasifikasi. Kemudian di sini penggunaan CNN. CNN digunakan untuk klasifikasi gambar dengan cara mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar menggunakan layar konvolasi dan mengurangi dimensi data dengan layar polling. Setelah itu data diubah menjadi vektor menggunakan flatten dan diproses oleh layar dense untuk melakukan klasifikasi berdasarkan probabilitas output. Kemudian di sini ada persiapan data. Data gambar dibaca dari direktori diproses dengan mengubah ukuran menjadi seragam yaitu 126 kali 126 lalu diubah ke format numerik. Data set dibagi menjadi dua bagian yaitu data latih untuk melatih model dan data uji menggunakan scaffold serta split data untuk mengevaluasi performa model. Kemudian itu ada membangun model CNN. Model CNN terdiri dari layar konvolasi untuk ekstraksi fitur dengan fungsi aktivasi relu, layar polling untuk mengecilkan ukuran data, dan layar dense yang secara bertahap mengurangi jumlah neuron untuk menangkap pola kompleks. Lapisan terakhir menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan output klasifikasi biner. Kemudian ada kompilasi dan pelatihan model. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan binary cross entropy sebagai loss function. Pelatihan dilakukan dengan data latih dan lengkapi validasi untuk memantau performa model selama beberapa epoch. Kemudian evaluasi model, model diuji pada data uji untuk menghitung akurasi dan loss. Kemudian performa model divisualisasikan melalui grafik akurasi dan loss selama pelatihan serta validasi untuk mendeteksi overfitting dan underfitting. Kemudian di sini untuk hasilnya sendiri ada tiga skema yaitu ada split 0,3, 0,7 dan 5 volt validation dan 10 volt cross validation. Untuk yang pertama itu ada untuk split 0,3, 0,7. Di sini model mencapai akurasi 94,7%, precision 95,46%, recall 97,38 dan advance score sebesar 96,41%. Performa ini menunjukkan kemampuan model yang sangat baik dalam memprediksi data secara akurat. Yang kedua itu ada hasil untuk 5 volt. Model ini memperoleh akurasi sebesar 79,85%, kemudian precisionnya 79,93%, recallnya 99,13%, dan advance score-nya menunjukkan 88,22%. Di sini menunjukkan stabilitas performa dengan keunggulan dalam mendeteksi data positif atau recall. Kemudian untuk yang terakhir itu ada 10 volt. Di sini model mencapai akurasi 76,47%, precision 76,66% dan recall sebesar 99,65 serta advance score-nya sebesar 86,43%. Performa model tetap konsisten meskipun pembagian data lebih kompleks dengan keunggulan pada nilai recall. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan model memiliki performa yang kuat di berbagai metode validasi. Keunggulan pada nilai recall menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi data positif dengan sangat baik. Yang penting untuk aplikasi menggunakan yang mengutamakan minimnya kesalahan pada data positif. Konsistensi performa ini menandakan bahwa model cukup stabil dan dapat
diandalkan untuk memprediksi data pada berbagai skenario pembagian validasi. Dengan menggunakan split data sebesar 0,3 untuk validasi, model menunjukkan performa yang sangat baik. Akurasi training mencapai 98%, sementara akurasi validasi mendekati 94,7%. Dengan nilai loss yang terus menurun pada data training, namun nilai loss data validasi menunjukkan tren peningkatan di akhir pelatihan. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data latih dengan baik. Kemudian ini merupakan link untuk jurnal acuan yang saya gunakan untuk penelitian ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.